Halo, jumpa lagi dengan aku Yani. Thank you so much buat kalian semua yang udah support channel aku dengan like, subscribe, and comment. Thank you so much. Jangan lupa di-share ya. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang jadi host live streaming adalah jalan ninja untuk jadi ani-ani. Kok bisa? Oke, mari kita bahas. Nah, jadi pekerjaan host live streaming ini adalah pekerjaan di mana kalian melakukan live streaming di salah satu aplikasi platform online, entah aplikasi apapun itu, mau TikTok, Bigo, atau aplikasi khusus untuk melakukan live streaming dimanapun itu ya. Kenapa aku bilang bahwa jadi host live streaming ini adalah jalan ninja untuk jadi ani-ani? Ya, karena memang pekerjaan sebagai host ini banyak sekali keuntungannya ya. Pokoknya banyak sekali manfaatnya, manfaat yang positif sampai negatif ya. Tergantung kalian mau mengandalkan yang mana. Jadi ketika kalian melakukan host live streaming, otomatis kalian itu bakalan ditonton oleh banyak orang. Walaupun awal kalian melakukan live streaming, ya penonton kalian paling 1, 2, 3. Tapi misalnya kalian itu konsisten dan terus semangat melakukan live streaming, lama-lama juga penonton kalian itu bakalan naik terus nih. Jadi 1, 2, 3, sampai 10, 20, puluhan, ratusan, dan ribuan, sampai mencapai angka puluhan ribu. Itu kalau kalian konsisten. Jadi jangan patah semangat ketika kalian baru melakukan live terus penontonnya sedikit kalian langsung berhenti. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Kalian itu harus berproses. Jadi nggak instan ya. Nggak ada orang yang baru live langsung dia dikenal. Nggak, semua berproses. Nah, kalian awalnya yang belum punya fans atau segala macam, nanti kalian kalau udah live lama-lama, kalian bakalan punya fans-fans yang udah pasti nungguin kalian. Makanya kenapa host live streaming itu harus punya jadwal jam untuk mereka melakukan live, karena orang-orang yang suka banget sama mereka itu bakalan nungguin gitu jam live-nya di jam berapa. Jadi kalian harus melakukan seperti itu. Jadi ada jadwal, misalnya kalian melakukan live di jam 12 siang gitu ya, udah kalian harus selalu live di jam 12 siang karena mereka pasti menunggu. Atau kalian live di malam hari, ya kalian harus rutin live di malam hari karena mereka bakalan nungguin kalian, seperti itu. Nah, dan kadang ada host-host baru yang baru terjun ke dunia host live streaming, mereka langsung punya popularitas, punya fans yang banyak. Itu bisa saja terjadi, emang sering terjadi tergantung hokinya dia gitu. Karena proses setiap orang itu beda-beda ya. Kita nggak bisa bandingin proses kita tuh sama si A, si B. Bisa jadi si A tuh lebih cepat dari kita atau si B lebih cepat dari kita dan kita agak sedikit lambat karena proses setiap orang itu beda-beda. Tidak semuanya sama ya, jadi proses orang itu beda-beda. Jadi ya intinya kalian harus konsisten dan pertahankan aja. Lama-lama juga kalian bakalan bagus, lama-lama juga kalian bakalan punya fans yang nungguin kalian setiap jam kalian untuk live. Nah, untuk jadi host ini sendiri kan termasuk pekerjaan yang gampang-gampang susah gitu. Kalau terdengar sangat gampang, terdengarnya ya sangat gampang aja, tapi ketika kalian mulai menggelutinya pasti kalian bakalan menemukan berbagai hal di sana yang kadang orang tuh belum apa-apa udah menyerah di awal, seperti itu. Dan untuk menjadi host ini, selain kalian punya fans, kalian juga pasti punya haters gitu, orang-orang yang tidak suka sama kalian, orang-orang yang benci sama apapun yang kalian lakukan. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, nggak usah pedulikan karena mereka selalu bersembunyi di balik akun-akun fake dan berkomentar yang kayak jatuhin mental kalian buat ngedownin kalian. Tapi ya kalau kalian sudah memutuskan untuk bekerja seperti ini, ya nggak usah pedulikan gitu. Yang penting kan gaji kalian tuh lancar, pendapatan kalian itu lancar, jadi nggak usah pedulikan hal-hal seperti ini. Nah, terus apa hubungannya ya host live streaming ini sama dunia perani-anian? Kenapa host live streaming ini jadi jalan ninja untuk jadi ani-ani? Nah, itu yang mau aku bahas. Karena di saat kalian mulai melakukan live streaming, pada saat itu penonton kalian itu bukan hanya kayak user-user biasa, tapi banyak juga agensi-agensi yang bertebaran di host live streaming ya, setiap host. Jadi mereka tuh memperhatikan, kalau kalian ini misalnya menarik, mereka berpikir bahwa oh kalian ini punya nilai jual gitu. Atau kalian ini masuk dalam kriteria rekrutan mereka ya. Kalian pasti bakalan di DM oleh agensi-agensi yang menaungi dunia perani-anian. Nah, mereka ini bakalan nawarin kalian dengan segala macam hal, segala macam fasilitas, uang, dan segalanya. Jadi ya kalau memang kalian tertarik dengan hal tersebut, ya udah gitu. Tapi aku juga tahu tidak semua host itu mau jadi ani-ani dan tidak semua host juga mau bekerja
seperti itu ya. Ada yang cuma benar-benar jadi host aja gitu. Dia tidak menggeluti hal-hal seperti itu. Dia tidak menggeluti dunia peradi-adian. Tapi ya, dengan kalian menjadi host, kalian itu sangat mudah untuk memasuki dunia perani-anian. Jadi karena banyak agensi yang menaungi dunia perani-anian ini bakalan ngincar kalian. Dia bakalan nawarin kalian. Mau nggak gitu masuk ke manajemen mereka. Ya otomatis di awal mereka nggak akan bilang langsung kalian bakalan jadi ani-ani. Nggak, perlahan-lahan mereka bakalan jelasin. Jadi untuk jadi ani-ani yang masuk ke dunia peragensian ini, kalian bakalan difasilitasi segala hal. Misalnya kalian perlu ngerombak wajah kalian, ada yang harus diperbaiki, misalnya kalian mau operasi apa segala macam, itu bakalan ditanggung oleh agensi. Bahkan kalian dikasih pinjaman, kalian mau beli apa-apa, kalian tuh bakalan dikasih pinjaman duluan oleh agensi ini. Jadi dia nggak ragu-ragu untuk biayai kalian dalam segala hal, karena kalau dia udah berani seperti itu, dia udah pastiin bahwa kalian ini punya nilai jual. Karena misalnya kalian sudah direkrut dan dia biayain kalian operasi dan segala macam, ketika kalian sudah mulai bekerja menjalankan misi dari agensi, itu paling dalam beberapa bulan juga semua hutang-hutang itu udah tertutupi gitu. Karena memang jadi ani-ani ini tuh penghasilannya sangat besar ya. Dan jadi ani-ani jalur agensi ini, klien-klien kalian itu mereka sangat selektif ya. Jadi mereka milih jadi nggak sembarang. Jadi kalian bakalan dipilihin orang-orang yang memang klien-klien yang sudah lama bekerja sama dengan mereka atau langganan sama mereka. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya tentang keamanan segala macam. Jadi kalian ini sudah dijamin seperti itu. Jadi enaknya jadi ani-ani jalur agensi ya seperti itu, karena kalian sudah dijamin dalam segi keuangan maupun keamanan. Kalian itu bakalan dipastiin aman gitu sebagai ani-ani di bawah naungan agensi mereka. Kalian bakalan terhindar dari aksi jambak-jambakan di jalan, kalian bakalan terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh klien karena kalian sudah dijamin oleh agensi. Mereka nggak akan sembarang milih-milih klien gitu, karena agensi itu sangat selektif. Iya, sangat selektif karena hal-hal seperti ini kan sangat berbahaya ya, karena melanggar gitu. Di negara kita ini kan belum boleh, jadi semua dilakukan secara, mereka itu sangat selektif dan tertutup. Jadi kalian nggak perlu khawatir, privasi kalian segala macam akan sangat dijaga oleh agensi. Nah, dan dengan kalian jadi ani-ani, kalian itu bisa kaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika kalian dapat klien Zeus gitu ya, otomatis ya udah kalian bisa dalam beberapa, kalau dia udah suka sama kalian ya udah kalian sudah dipastikan kaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah kenapa banyak orang di kota-kota besar, bukan orang ya, banyak cewek-cewek di kota besar itu mereka jadi ani-ani ya, karena memang jadi ani-ani itu masa depan mereka itu sudah sangat terjamin ya. Apalagi kalau ani-ani yang udah gitu, kebanyakan ani-ani sekarang tuh mereka tuh pintar-pintar ya. Jadi mereka terus mengupgrade diri mereka. Jadi makin cantik. Selain itu mereka juga upgrade diri di dunia pendidikan gitu. Sekolahnya ditambah-tambahin, terus mereka buka usaha ini itu. Jadi ya mereka tuh membangun citra positif di mata masyarakat gitu sebagai independent woman, wanita pekerja keras, wanita mandiri, wanita yang sukses. Nah, jadi ani-ani ini meskipun mereka menjadi ani-ani, tetapi mereka itu rajin banget membangun citra positif mereka di mata lingkungan dan masyarakat dan mata netizen terutama gitu. Mereka bakalan rajin banget flexing gitu kalau seolah-olah mereka itu adalah wanita sukses gitu, wanita yang bekerja keras hingga sukses, bisa beli ini, beli itu, meraih ini, meraih itu. Ya memang seperti itulah ani-ani gitu, padahal dia itu sebenarnya jadi ani-ani profesional, jadi itu udah biasa. Nah, terus kebanyakan orang berpikir bahwa ani-ani ini adalah cewek-cewek yang datang dari kampung ke kota, terus mereka bekerja jadi LC dan kemudian mereka upgrade diri jadi ani-ani. Kalian salah. Jadi ani-ani ini tuh udah menyeluruh gitu, dari semua kalangan itu ada gitu. Yang dari yang bekerja jadi LC, yang bekerja di golf gitu, yang jadi sales, yang jadi pokoknya ani-ani ini tuh udah menyangkut keseluruhan lapisan masyarakat di kehidupan ini gitu. Yang berseragam juga banyak kok jadi ani-ani, yang jadi artis juga banyak jadi ani-ani gitu.
Bahkan orang-orang yang pekerjaannya udah bagus di salah satu bidang-bidang tertentu pun juga jadi aneh-aneh juga. Kenapa harus jadi aneh-aneh? Karena dengan aneh-aneh kalian bisa dapat satu jabatan tertentu. Dengan jadi aneh-aneh, apa yang kalian lakukan itu misalnya kalian butuh backingan, kalian butuh jalur aman, ya itu bisa dilakukan dengan cara jadi aneh-aneh juga. Dan jadi aneh-aneh ini adalah salah satu jalan ampuh untuk mengatasi segala permasalahan. Ya memang faktanya seperti itu gitu. Jadi ya kalian jangan selalu mengidentikan ani-ani itu adalah gadis-gadis desa, gadis-gadis kampung yang selalu seperti itu. Padahal kalian salah, banyak orang-orang yang berpendidikan, pekerjaannya bagus, mereka juga jadi ani-ani. Karena apa? Untuk jadi cantik dan hidup hedon itu mahal. Mereka pergi ke salon untuk perawatan aja, sekali perawatan itu 20-30 juta. Ya mana bisa cukup, gaji dengan bekerja di Jakarta ini pun nggak cukup gaji untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi apa yang harus dia lakukan ya jadi aneh-aneh. Karena dengan jadi aneh-aneh dia bisa pergi ke salon kecantikan tiap hari, bisa pergi ke klinik kecantikan tiap bulan, bisa beli LV, bisa beli Hermes, bisa beli Louis Vuitton gitu, bisa belanja hedon, ya pakai duitnya gadun lah gitu. Karena gaji UMR tidak akan mencukupi untuk hal seperti itu. Gaji UMR itu cukup buat skincarean doang aja. Untuk jadi ya seperti itu ya kalian harus jadi aneh-aneh. Jadi kalian bisa beli apartemen mahal, kalian bisa punya mobil mahal, kalian bisa ya segala macam perhedon-hedonan itu ya kalian jadi aneh-aneh. Karena untuk hidup dengan gaji UMR, dengan kalian bergaya hedon seperti itu ya tidak mencukupi. Nah, dan buat kalian yang mau jadi aneh-aneh gitu, sebaiknya kalian jadilah aneh-aneh yang lewat agensi gitu. Jadi kalian itu, karena dengan kalian masuk aneh-aneh jalur agensi ya kalian itu minimal ya pengamanan kalian tuh udah aman. Jadi kalian untuk menghindari hal-hal buruk yang bakalan terjadi sama kalian gitu. Karena banyak-banyak kasus yang sudah terjadi di luar sana ya, yang dianiaya, dibunuh dan segala macam. Jadi sebaiknya kalian masuk ke jalur agensi aja untuk jadi aneh-aneh. Ya nggak apa-apa, agensi juga bakalan minta fee, tapi ya kalian tetap dapat sebagian besarnya, misalnya 70/30. Jadi kalian tetap dapat sebagian besarnya. Selain itu kalau kalian sudah dicariin juga klien-klien yang luar biasa gitu, dimana satu bulan kalian udah bisa punya apartemen pribadi, kalian sudah bisa punya mobil pribadi, seperti itu. Nah, kalian juga bisa jadi aneh-aneh jalur mandiri kok. Tapi menurut aku jadi aneh-aneh jalur mandiri ini kayak banyak kerugiannya gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak diinginkan kalian tidak bisa kontrol. Aneh-aneh jalur pribadi ini biasanya tuh mereka bukan hanya jadi aneh-aneh, tapi mereka udah benar-benar bucin atau jatuh cinta sama si klien ini. Dan akhirnya dia ingin memiliki suami orang, akhirnya dia digrebek, disemparin sama istrinya, terus dijambak-jambakin di jalan, diviralin segala macam. Dan ini sangat merugikan ya menurut aku. Jadi mending kalau kalian mau jadi aneh-aneh ya, jadi aneh-aneh yang profesional aja gitu. Jangan jadi aneh-aneh yang menginginkan suami orang untuk kalian miliki selamanya, kalian ingin miliki gadun selamanya. Kalau kalian jadi aneh-aneh ya konsisten jadi aneh-aneh aja gitu. Ya udah miliki aja duitnya, nggak usah orangnya. Jadi apalagi di 2023 ini banyak aneh-aneh yang sudah maju mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Jadi ya emang sekeren itu dunia perani-anian gitu. Jadi kalian jangan berpikir bahwa ani-ani adalah gadis kampung yang datang jadi LC kemudian jadi ani-ani ya. Nggak seperti itu. Sekarang udah banyak kok ani-ani yang udah sukses, udah pro, yang sudah mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Jadi mereka udah punya duit yang sangat banyak. Jadi udah saatnya mereka mengupgrade diri ya. Jadi mereka setiap hari itu selalu flexing dan membangun citra mereka di mata netizen lewat media sosial. Mereka bayar buzzer, mereka bayar segala macam untuk membangun citra-citra positif mereka. Jadi ya kalau mereka berhasil mimpin kita sebagai rakyat ya udah gitu, mau gimana lagi. Ya udahlah gitu. Jadi jadi ini yang dinamakan ani-ani profesional. Jadi dia tuh benar-benar profesional sebagai ani-ani. Dia nggak pakai hati dan dia tidak menginginkan gadunnya itu. Dia hanya menginginkan duitnya aja. Jadi setelah duit banyak dia fokus juga di dunia pendidikan. Dia bangun karir. Jadi ya udah kalau dia ngerasa udah cukup pensiun dan maju sebagai calon wakil rakyat. Jadi ya karena privasi dia juga kan otomatis dijaga gitu. Jadi kayak walaupun netizen udah bilang aneh-aneh, tapi kan nggak ada bukti yang pasti gitu kalau dia itu aneh-aneh. Dan
Ya kalau seperti itu kan ya orang berpikir ya udah itu cuma hoax aja gitu. Jadi ya itu yang namanya ani-ani profesional ya. Dan ani-ani ini juga ani-ani ini juga ada di dunia permis-misan gitu. Yang jadi mis-misan dunia permis-misan, dunia kecantikan-kecantikan yang pemilihan kecantikan-kecantikan itu kan. Itu juga banyak loh yang jadi ani-ani. Nah, kalau ani-ani sekelas itu tuh ani-ani yang udah nilainya tuh udah di angka kayak angkanya udah fantastis ya. Biasanya klien dia itu adalah pengusaha-pengusaha yang duitnya tuh nggak ada habisnya. Bahkan itu bisa jadi dia udah masuk ke jalur ani-ani internasional. Dimana klien-kliennya adalah udah global gitu. Dan ya ani-ani seperti itu tuh udah duitnya udah berlimpah ruah gitu. Sampai mati juga dia nggak akan bangkrut-bangkrut. Selain itu ada juga tren ani-ani syariah gitu. Ani-ani syariah. Jadi ani-ani syariah ini adalah mereka yang sebagai ani-ani tapi uh, mereka melakukan pernikahan siri gitu. Jadi mereka menghalalkan hubungan mereka dengan melakukan pernikahan siri secara diam-diam. Nah, ini yang disebut ani-ani syariah gitu. Selain itu juga ada juga kok banyak yang ikut kontes-kontes kecantikan yang bertema-tema syariah itu, yang mereka juga jadi ani-ani banyak kok gitu. Nah, kenapa orang-orang pada milih jadi ani-ani ya? Karena apa? Untuk gaya tinggal di apartemen mahal itu kan mahal, bayar mahal, ganti iPhone tiap pengeluaran baru juga mahal, belanjanya tas-tas branded itu kan semua mahal, pakai barang branded semua itu kan mahal. Jadi kalau ngandalin penghasilan dia sendiri yang nggak cukup, kecuali kalau dia jadi pengusaha yang sukses, yang mau nggak mau ya jadi ani-ani. Dengan jadi ani-ani dia udah bisa beli semuanya, dia udah punya uang. Selain itu dia juga bisa membangun citra diri sebagai pengusaha yang sukses. Dia flexing, misalnya dia dapat gadun-gadun yang tajir melintir dari uang-uang yang dia curi dari rakyat ya, otomatis si ani-ani ini bisa flexing dengan uang itu, dimana yang disebut orang itu money laundry. Jadi si gadon yang nyuri uang rakyat ini kan dia nggak bisa nyimpen uang tersebut. Akhirnya uang ini dititipin ke si ani-ani untuk buka sebuah usaha yang seolah-olah usaha itu adalah milik si ani-ani ini. Padahal usaha itu adalah milik si gadon yang nyuri uang rakyat gitu. Jadi si ani-ani ini seolah-olah usaha ini adalah milik si ani-ani. Jadi ini yang dinamakan money laundry. Jadi nggak akan terdeteksi bahwa uang ini adalah milik si gadon yang nyuri uang rakyat. Jadi seperti itu, makanya kenapa kebanyakan ani-ani itu flexing di dunia di medsos kalau mereka adalah independent woman, pengusaha-pengusaha wanita yang sukses-sukses gitu. Padahal usaha-usaha itu hanyalah titipan. Usaha-usaha itu adalah money laundry dari tikus-tikus yang nyuri uang rakyat seperti itu. Jadi ya bukan punya mereka, tapi hanya titipan. Tapi mereka menikmati segala fasilitas yang ada. Ya memang seperti itulah dunia perani-anian. Itu aja sih yang mau aku bahas. Nanti aku bahas lebih lanjut lagi. Jangan lupa support channel aku dengan klik subscribe, like, share, and comment. Thank you, bye.